Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan saya, Agus Irawan dari UPTD SD Negeri 1 Balirejo. Dan rekan saya, Muhammad Yusuf dari UPTD SD Negeri 1 Giri Kopong Mulyo. Selanjutnya rekan saya, Nindi Astia Auliasani dari UPTD SD Negeri 1 Bumi Harjo. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak. Baik Pak Yusuf, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Baik, hari ini Pak Yusuf akan melaksanakan coaching ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak lakukan dalam praktik coaching nanti? Baik Pak, boleh. Iya. Sebelum memulai coaching, hari ini ada beberapa hal yang akan ingin saya sampaikan Bapak, yakni tentang membahas rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam coaching nanti. Bapak mungkin sudah memiliki kompetensi etik coach ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya harapkan ketika coaching nanti Bapak dapat menerapkan sesuai dengan alur kita, yakni yang pertama dapat memiliki tujuan yang jelas, kemudian adanya identifikasi, kemudian yang terakhir itu adalah rencana dan tanggung jawab. Itulah tadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengamati Bapak. Bagaimana mungkin Bapak dapat bisa memahami lah ya dalam hal yang saya sampaikan ini. Baik Bapak, sebelum coaching dimulai nanti ada beberapa pertanyaan untuk Bapak nih. Kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam teknik coaching kali ini? Ya, dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari tiga kompetensi ini, kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Oke, baik Bapak. Kehadiran penuh itu memang bagian dari coaching yang penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena dalam coaching kehadiran penuh itu akan membuat suasana yang nyaman untuk coaching sendiri. Baik Pak Yusuf, pertanyaan terakhir nih untuk Bapak tentang indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian seperti apa kira-kira yang menjadi tolak ukur yang ingin Bapak tuju atau lebih Bapak dalami dalam proses coaching nanti Pak?
yang dalam proses coaching, indikator keberhasilan saya yaitu melaksanakan coaching dengan alur keta, dan coach dapat berbincang dengan saya dengan rasa nyaman, sehingga coach dapat sehingga coach dapat mendapatkan tujuan dari coaching, yaitu mendapatkan solusi atas coaching. Seperti itu, Pak. Iya, Bapak. Baik, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi yang sudah sesuai dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kita. Kemudian ide-ide dari coaching dapat muncul secara maksimal, ya tentunya dapat menggali potensi dari coaching sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak sama-sama. Terima kasih dalam pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat dari apa yang sudah kita bahas tadi, dan mudah-mudahan Bapak lebih semangat dalam melakukan coaching ini. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak, dan semangat. Semangat, Pak. Halo Bu Dini, Halo Pak Yusuf. apa kabar? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Pak Yusuf gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, kita hari ini coaching ya Bu ya. Nah, kemarin Ibu sudah WA saya, ada beberapa yang disampaikan Bu. Nah, apa itu Bu? Jadi begini Pak, saya ini ada sedikit permasalahan di kelas, yaitu tentang beberapa murid saya yang kurang lancar dalam membaca, gitu Pak. Oh, seperti itu. Oke. Jadi, coaching hari ini fokusnya adalah kita akan mencari solusi atas murid Ibu yang kesulitan dalam membaca. Gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, kenapa kok murid-murid Ibu ada beberapa yang kurang lancar dalam membaca, Bu? Jadi menurut saya Pak, karena metode pembelajaran saya ini yang kurang menarik. Jadi saya itu menjelaskan itu monoton Pak, sehingga membuat murid itu kurang bersemangat, kurang minat dalam membaca gitu. Nah, selain metode pembelajaran yang monoton, apalagi Bu yang menurut Ibu anak-anak itu kesulitan dalam membaca? Selain itu masalah lain yaitu kurangnya dukungan dari wali murid. Jadi wali murid itu hanya memasrahkan belajar itu kepada guru di sekolah, di rumah tidak dibimbing oleh orang tuanya, sehingga kurangnya mereka dalam belajar gitu. Nah, menurut Ibu siswa yang seperti apa yang tergolong dalam siswa yang bisa membaca? Siswa yang belum bisa membaca itu dia yang belum bisa menyambungkan kata. Jadi kata-kata yang terpisah itu biasanya kan ada Pak ya. Terus saya suruh gabungkan, nah mereka tuh nggak bisa gitu. Kesulitan ya, gitu sulit ya Pak. Belum bisa kan dia berarti. Oke. Nah, baik. Dari situ upaya apa yang akan Ibu lakukan? Upaya yang akan saya lakukan, jadi saya barusan berpikir nih Pak, bahwa saya harus mengganti metode saya menjadi menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi gitu. Ya. Selain itu, adakah lagi upaya yang akan Ibu lakukan? Upaya lain yang akan saya lakukan adalah saya akan berkomunikasi kepada wali murid perihal tentang kerjasama kita untuk bisa mendidik anak, terutama dalam hal membaca ini. Jadi tidak dipasrahkan dengan guru di sekolah saja. Boleh Ibu jelaskan lagi tentang
metode yang bervariasi itu seperti apa itu? Jadi saya berpikir metode yang akan saya gunakan yaitu dengan cara belajar membaca itu sambil bernyanyi. Ya, selain itu juga kita bisa menggunakan permainan games atau bisa juga dengan menggunakan kartu yang bergambar sehingga membuat anak itu lebih tertarik untuk belajar membaca. Oke, brilian itu Bu, ide yang bagus untuk meningkatkan siswa dalam kompetensi membaca. Oke, selanjutnya ada lagi nggak Bu? Selain itu, upaya yang Ibu akan lakukan. upaya yang saya lakukan, ya saya juga akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid bahwa anak-anak tersebut ini kurang dalam belajar membaca. Dan saya harapkan orang tua juga membantu saya dalam latihan membaca ini dengan metode yang menyenangkan seperti ini, begitu Pak. Contohnya gimana Bu? Contoh kolaborasinya bagaimana? Contoh kolaborasinya saya akan menghubungi wali murid menggunakan via WA. Kemudian saya akan mengkomunikasikan atau mengabarkan tentang perihal apa yang menjadi tujuan saya. Oke, baik. Emang demikian ya Bu ya, karena dalam mendidik anak tidak hanya kewajiban guru, namun kewajiban wali murid juga seperti itu. Ada lagi nggak Bu upaya yang akan Ibu lakukan? Upaya lain yang akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi juga dengan teman paralel saya yaitu Bu Dwi, sehingga saya dan Bu Dwi nanti bisa berkolaborasi untuk menciptakan atau membuat alat-alat peraga atau alat peraga yang bisa kita gunakan dapat kita gunakan bersama murid sehingga belajar baca itu lebih menyenangkan. Oke, bagus, brilian sekali idenya. Nah, indikator ketercapaian dalam siswa bisa membaca itu seperti apa? Indikator keberhasilannya ketika anak tersebut itu bisa menyusun kata, kemudian bisa mengurutkan kalimat yang masih acak-acakan gitu. Sehingga dengan begitu berarti anak bisa sudah paham nih dengan membaca gitu. Oke, baik. Nah, dari rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu paparkan itu akan Ibu laksanakan kapan? Saya akan melaksanakannya insya Allah Senin depan Pak, karena saya butuh waktu untuk mempersiapkan media yang akan saya gunakan. Dengan peserta didik saya harus menyiapkan kartu soal atau kartu-kartu yang bergambar agar bisa saya gunakan nantinya dalam pembelajaran. Oke, baik. Nah, semoga rencana yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari perbincangan kita barusan nih, jadi Ibu Nindi mendapatkan apa nih dari perbincangan kita barusan? Iya, tadi kan awalnya saya bingung ya Pak tentang permasalahan saya di kelas dengan anak saya yang kurang lancar membaca. Tapi dengan perbincangan kita hari ini, saya mendapatkan ide bahwa saya harus mengganti metode pembelajaran saya dengan supaya pembelajaran saya dengan lebih menarik, sehingga bisa memotivasi peserta didik untuk bisa lebih baik lagi. Terus? Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid dan akan dijawab. Oke, baik. Ya, alhamdulillah Ibu ya, coaching hari ini berjalan dengan lancar. Ibu menemukan solusi atas permasalahan Ibu, yaitu siswa yang kurang bisa membaca. Dan alhamdulillah Ibu sudah tahu jawabannya, tahu akan apa yang akan Ibu lakukan setelah ini. Baik Pak, saya mengucapkan terima kasih ya Pak, karena dengan perbincangan kita hari ini saya jadi mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, saya juga terima kasih Ibu dari perbincangan ini.
Saya juga mendapatkan ilmu dari Ibu, mendapatkan ide-ide untuk anak-anak bisa lancar membaca. Dan Ibu jangan sungkan kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan yang ingin Ibu bicarakan kepada saya. Iya, baik Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Sudah cukup Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Pak Agus. Bagaimana Pak Yusuf keadaannya, perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Ya, perasaan saya lega Bapak karena coaching hari ini berjalan dengan lancar. Coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, sepertinya yang Bapak lakukan sudah berjalan lancar ya Pak. Lalu Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Yusuf lebih lanjut terkait coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Yakni yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari Bapak? Terkait indikator ketercapaian saat saya coaching, menurut saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dan saya juga sudah melakukan kompetensi saya sebagai coach, yaitu kehadiran penuh, sehingga coach dapat dengan nyaman berbicara dengan saya dan menemukan solusi atas permasalahan coach. Baik, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi soal coaching adalah saya ingin memperdalam lagi saya dalam coaching dengan alur Tirta. Dan yang kedua, saya ingin mengembangkan potensi saya dalam coaching, yaitu kehadiran penuh. Selanjutnya saya juga ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini Bapak, ada beberapa catatan penting yang perlu Bapak ingat tentang kegiatan coaching hari ini sudah Bapak lakukan bersama rekan sejawat tadi, yakni coaching yang Bapak lakukan, yang sudah Pak Yusuf lakukan, itu sudah sesuai sejalan dengan alur Tirta. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian dan memberikan pertanyaan yang sifatnya berbobot, Bapak, sehingga coach dapat tergali potensinya secara maksimal tentunya, dan dapat memunculkan ide-ide yang dapat menjadikan solusi bagi dirinya sendiri. Dan harapannya dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan ini mudah-mudahan dapat dikembangkan lebih lanjut ya Pak. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Dari kegiatan hari ini saya juga belajar dari apa yang sudah Bapak praktekkan, dan saya juga mendalami dari kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan dari kegiatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak atas masukan dari Bapak. Itu sangat membangun saya dalam kompetensi saya, yaitu coaching. Terima kasih Pak.